ada yang tinggi-tinggi. Yang standar aja dulu dah. Yang standar yang menurut kita bisa kita amalin, menurut kita bisa kita kuasain, menurut kita bisa kita gunakan sehari-hari baik untuk diri kita dan juga keluarga kita. Ini malah begitu. Syukur-syukur ke orang lain, yang orang lain termasuk keluarga kita kan. Minimal itu. Nah sekarang kita habis lebaran. Lebaran ini kan bahasanya Idul Fitri kan gitu. Idul Fitri itu kembali fitrah. Makanya Fitri itu sendiri maknanya ada yang Idul Fitri ada maknanya kembali berbuka, ada yang kembali kepada fitrah, kembali kepada suci. Mau yang mana? Yang mana aja bebas dah. Nggak usah diributin tuh bahasa. Barang minal aidin wal faidin, kembali menjadi orang yang mendapatkan memperoleh kemenangan dan memperoleh kemenangan. Emang kita dari mana? Emang kita dari maksiat. Bahasa-bahasa itu nggak usah diributin. Udah gitu kadang-kadang kalau kita ditambahin mohon maaf lahir batin kan gitu. Itu ada istiadat tradisi, nggak usah diributin. Gak usah diributin, udah gak zaman yang ngeributin kayak gitu-gituan. Mau yang lebaranan maaf-maafan, cakep, itu udah tradisi kita mempertahankan budaya timur. Ya enggak juga, silakan berdoa, berdoa amin wa antum bi khair. Jangan gitu apa. Tapi kita tambahin minal aidin wal faidin. Biasanya ada di bawahnya lagi, mohon maaf lahir batin. Walaupun itu bukan makna dari minal aidin wal faidin, maknanya bukan mohon maaf lahir batin, bukan. Jangan salah persepsi, tapi itu tambahan istiadat kita setiap lebaran saling memberikan maaf. Kenapa? Karena tadi Idul Fitri kembali kepada suci bersih. Bagikan anak yang baru lahir dari apa namanya dari perut emaknya. Udah. Dan kalau udah Idul Fitri masuk kita bulan Syawal. Syawal ini kan sebenarnya makna dari Syawal itu sebenarnya nggak ada kait sangkut pautnya dengan Idul Fitri, nggak ada sangkut pautnya sama setelah Ramadan peningkatan amal, sebenarnya nggak ada. Kenapa? Karena makna Syawal itu sendiri adalah apa? Syawal itu dari bahasa syalat al-bil, syalat al-ibil. Apa syalat al-ibil? Syalat al-ibil itu maknanya adalah buntut onta yang ngangkat ke atas. Maknanya itu Syawal itu maknanya buntut onta ngangkat ke atas. Maksudnya gimana? Setelah bulan Syawal, di bulan Syawal itu onta-onta betina itu pada nggak mau dikawin. Itu makna sebenarnya itu. Orang Arab ngemaknain Syawal itu namanya syarat al-bil, artinya adalah ekor onta yang mengangkat ke atas. Karena di bulan tersebut ketika pejantan yang ngedeketin ngajak kawin itu mereka itu onta betinanya nggak mau ngangkat ininya ekornya ke atas, nutup. Di bulan Syawal mereka nggak mau dikawin. Cuman salah arti nama orang-orang jahiliyah. Orang-orang jahiliyah mengharamkan bulan Syawal itu ngadain kawinan, hajatan. Kenapa? Karena bakalan bawa sial katanya. Padahal nggak ada hubungannya. Itu namanya jahiliyah. Dan juga nggak ada hubungannya Syawal itu peningkatan amal ibadah setelah Ramadan. Tapi walaupun nggak ada hadis khusus atau ketentuannya, nggak ada salahnya di bulan Ramadan, di bulan Syawal kita mulai lagi ngaji untuk menambah amal ibadah. Kenapa tadi? Ngemanfaatin selama kita hidup di alam dunia. Kita nggak tahu umur kita sampai kapan. Tuh selesai apa di bulan Syawal. Apalagi kalau kita udah maaf-maafan, udah ngasih, udah saling ikhlasin, udah saling terbuka. Ya udahlah, gue maafin. Orang yang memaafkan secara ikhlas, ridho karena Allah, nggak ada apa namanya, nggak cuman formalitas, nggak cuman hanya sekedar basa-basi ngasih tangan doang. Maka
maka Allah akan menyiapkan di surga nanti istana yang begitu kokoh. Amin. Karena pada Rasul pernah cerita, suatu hari Rasul ngobrol sama sahabat. Rasul ngobrol bercengkrama sama sahabat. Ketika itu Rasul bercerita di hari kiamat nanti ada dua orang pemuda. Mereka bersimpu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan yang satunya dia berkata kepada Allah, "Ya Rabb." Apa kata yang pemuda yang satu ini? "Ya Rabb, ambilkan pahala orang ini, limpahkan pahalanya kepada saya." Kata saat pemuda yang pertama, "Kenapa memang?" "Karena ya Rabb, ya Allah, dia selama di dunia berbuat zalim kepada saya." Apa jawab Allah? "Wahai hambaku, bagaimana aku bisa memindahkan pahalanya dia kepada engkau, sedangkan dia selama di dunia nggak punya pahala, yang ada dia punya dosa. Nggak ada amal kebaikan kecuali dia dosa. Bagaimana saya mau ngasih pahalanya dia dilemparin ke ente, dia nggak punya pahala apa-apa, yang ada juga dosa. Ente mau dilemparin dosanya dia? Ya Allah, kalau begitu jangan kau limpah. Ya Allah, kalau begitu limpahkan dosa-dosaku selama di dunia kepada dia, pada orang yang berbuat zalim kepadaku." Apa jawab Allah? Rasul dengar cerita itu Rasul nangis, gak kuat nahan, karena nanti di hari kiamat banyak orang-orang meminta pertolongan. Lalu Allah berfirman kepada hambanya tersebut yang berada yang memohon kepada Allah, "Wahai hambaku, angkat kepala." Setelah diangkat kepalanya, ya Allah, si pemuda itu melihat istana yang besar begitu megah. Dindingnya berlapiskan emas permata, bertahtakan emas. Istana itu yang sangat mahal harganya. Ditanya oleh pemuda, "Ya Allah, ini punya siapa istana? Apakah untuk para nabi? Nabi-nabi yang mana ya Allah? Apakah untuk para orang-orang siddiq? Orang siddiq yang mana ya Allah? Apakah istana ini hanya untuk para syuhada? Syuhada yang mana ya Allah?" Apa jawab Allah? "Istana ini bisa diperuntukkan oleh engkau, wahai hamba. Engkau bisa membelinya istana yang mahal ini." Bagaimana ya Allah aku bisa membeli istana yang megah ini, padahal istana itu begitu mahal? Apa jawab Allah? "Gampang, wahai pemuda, engkau akan mendapatkan istana yang megah ini kalau engkau mau memberikan maaf kepada hamba-Mu yang zalim, yang pernah zalim ini kepada." Akhirnya sang pemuda itu, "Ya Rabb, hari ini aku memaafkan sahabatku, aku ampuni dosa-dosa dia, aku ampuni kezaliman dia, aku ampuni kesalahan dia, maka engkau berhak mendapatkan istana yang mahal." Cuman gara-gara maafin secara ikhlas, Allah kasih hadiah istana yang begitu megah di surga. Maafin kesalahan teman kita, maafin kesalahan saudara kita, walaupun katakanlah proses hukum tetap berjalan umpamanya, apalagi kalau dimaafin, proses hukumnya hilangin semua, udah dimaafin lah, bebas, cakep bener. Emang kita seperti begitu bang. Padahal Rasul sudah ngasih tahu kita, marahan umat Islam jangan lebih dari 3 hari. Saat saya udah maafin, tapi saya udah minta maaf sama dia, tapi dia ini kayaknya nggak mau maafin. Gimana udah kalau kayak gitu? Berarti kita kafir dong. Ya udah, itu urusan dia sama Allah. Yang penting kita udah minta maaf dengan tulus ikhlas. Selama lebih dari 3, kalau ternyata dia nggak maafin, berarti urusan dia sama Allah. Kalau memang ada dosa yang ditebus, ngomong apa yang harus ditebus supaya dosa kita dibebasin. Tapi kalau dia nggak mau apa-apa, gedek aja sama kita, nggak mau maafin, udah lu gue n begitu dah, agak mau maafin lu gue n, udah nggak mau maafin, pokoknya sampai kapan pun nggak bakal mau maafin. Nah, udah deh, urusan dia sama Allah.